Shalom adik-adik. Shalom. Luar biasa, kita semua pasti semangat dong pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita mau yuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan dan kita mau sekolah minggu pagi hari ini. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, biarkan kami duduk diam di bawah kaki-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Dan biarlah kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Mari kita angkat pujian, Piku-Piku. Saya
kabar adik-adik hari ini? Oke, tentunya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, hari ini semuanya sukacita ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Yang ada di rumah, yang lagi menyaksikan kebaktian hari ini, selamat hari Minggu. Oke, adik-adik, tadi kita udah menyanyikan pujian untuk Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang Tuhan untuk bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami sehingga kami bisa mengikuti kebaktian hari ini. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami karena kami sudah menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya. Oke, bagi kelas Madya dan juga kelas Pratama yang sudah bisa baca, ikutin ya di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-17. Kalisma baca dan adik-adik mendengarkan di rumah ya. Oke, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengarkan dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itu tadi pembacaan firman Tuhan. Oke, adik-adik, tema kita minggu ini apa ya? Nih, kita baca sama-sama ya. Yang sudah bisa baca nih dari sini, baru dari sini ya. Yesus sahabatku. Apa? Yesus sahabatku, aku sahabatmu. Wow, adik-adik tahu nggak arti sahabat itu apa sih? Iya, sahabat itu adalah orang yang paling dekat sama kita, yang sehari-harinya bisa bareng-bareng sama kita. Kita bisa saling cerita, saling memberikan perhatian. Itu namanya sahabat. Bukan sahabat namanya kalau hanya datang pas ada maunya aja. Itu bukan sahabat ya. Tapi sahabat itu dalam keadaan apapun dia selalu ada untuk kita, dan kita juga selalu ada untuk dia. Itu namanya sahabat. Nah, adik-adik, di dalam Injil Yohanes tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus lagi berbicara kepada murid-muridnya, dan dia memanggil murid-muridnya itu adalah sebagai sahabat. Dan Kakak Lisma dan adik-adik juga adalah sahabat Tuhan Yesus. Tetapi kita harus menuruti firman Tuhan dulu. Tadi perintahnya apa ya? Kalau adik-adik dengar apa ya perintahnya? Yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita untuk kita saling mengasihi. Adik-adik, percaya nggak kalau kita itu sangat dicintai oleh Tuhan Yesus, sangat disayang oleh Tuhan Yesus? Kita bisa melihat di ayatnya tadi, dia memanggil bahwa kita itu adalah sahabatnya. Mau nggak adik-adik jadi sahabat Tuhan Yesus?
Iya, pasti semuanya mau ya, karena hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu sangat istimewa, sangat luar biasa sekali, dan kita sungguh bangga dicintai oleh Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Dia menyebut kita sebagai sahabatnya. Nah, adik-adik, seorang sahabat itu saling memperhatikan, seperti tadi yang Kak Kalisma bilang, seorang sahabat itu saling memperhatikan, terus bisa cerita, bisa curhat tentang apapun kepada dia, sama seperti pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Apakah adik-adik mau menjadi sahabat yang baik buat Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau ya. Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat buat kita, dan kita juga harus memberi diri untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Nah, kita saling bercerita, saling apapun yang terjadi kita harus cerita. Ada keterbukaan antara kita dengan Tuhan Yesus. Apakah adik-adik pernah berbicara kepada Tuhan Yesus? Gimana caranya sih berbicara kepada Tuhan Yesus, curhat sama Tuhan Yesus, cerita tentang hal-hal yang dialami, gimana sih caranya? Iya, betul sekali. Lewat doa-doa kita, itu namanya juga kita sudah cerita kepada Tuhan Yesus. Nah, jika adik-adik mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, mau kan jadi sahabat Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau. Jika mau adik-adik menjadi sahabat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah memilih kita sebagai sahabatnya. Ada syaratnya untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Apa ya tadi? Kita harus saling mengasihi, tinggal di dalam kasihnya. Makanya kita bisa menjadi orang-orang yang mampu mengasihi sesama kita. Adik-adik, di sini tidak berbicara mengasihi orang yang baik aja ya, teman kita yang baik aja, tetapi orang yang jahat sekalipun kepada kita, orang yang suka nyakitin kita sekalipun, kita harus mengasihi. Bisa nggak adik-adik? Kalau adik-adik berkata di dalam hati, aku nggak bisa mengasihi musuhku, berarti adik-adik belum tinggal di dalam kasih Yesus. Bagaimana caranya kita bisa tinggal di dalam kasih Yesus? Kita mau mengenal pribadinya dulu, kita mau percaya dulu kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus, dan kita bisa menjadi sahabat buat orang lain. Kita bisa mengasihi orang lain. Bisa? Gampang kan syaratnya? Cuman mengasihi orang lain. Makanya kita akan menjadi sahabat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat kita, kita juga harus bisa menjadi sahabat kepada orang lain. Seperti tadi tema kita apa? Judulnya Yesus sahabatku, aku sahabatmu. Jadi kita juga harus bisa menjadi sahabat buat orang lain. Jangan menjadi musuh buat orang lain. Ketika mendengar nama kita, orang lain tidak mau dengar, jangan ya. Tetapi biarlah kita bisa menjadi sahabat yang menyenangkan untuk orang lain, yang apa adanya kepada orang lain. Ketika orang lain mendengar nama kita atau melihat kita, orang lain itu senang berteman dengan kita, senang bersahabat dengan kita. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita sebagai sahabat. Apa ya contohnya, teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan apa? Tuhan Yesus memberikan atau menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pengorbanan yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan sudah kasih buat kita. Kita tidak disuruh untuk mati buat sahabat-sahabat kita, tetapi kita mengasihi sahabat kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi musuh kita, itu udah lebih dari cukup. Kita nggak harus mati seperti Tuhan Yesus digantung, disalib, enggak. Tetapi Tuhan Yesus hanya minta kita supaya mengasihi satu dengan yang lain. Siap untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus? Gampang kan syaratnya untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus? Hanya melakukan perintahnya. Perintahnya apa? Untuk melakukan firman-Nya, mengasihi sesama. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga tidak mau kita hanya berdiam diri ketika sudah menerima kasih dari Yesus itu. Kita nggak mau diam aja, tetapi kita harus pergi menghasilkan buah. Buahnya itu tetap. Buah apa ya? Nah, buah roh seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ bercerita tentang apa ya? Ada lagunya yang sering adik-adik nyanyikan. Apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, itu Tuhan Yesus berharap, rindu setiap kita untuk menjadi
menghasilkan buah yang baik tentunya, dan orang lain bisa merasakan buah-buah itu. Adik-adik kenal yang namanya satu buah itu atau pohon itu pasti dari buahnya. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, kita juga harus memberikan buah yang baik kepada orang lain, yaitu tadi ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada tadi buah-buah roh yang kita pelajari itu itulah ciri khas kita sebagai sahabat-sahabat Yesus. Jadi kita harus menjadi sahabat juga buat orang lain. Nah, tadi kita udah melihat bahwa Tuhan Yesus begitu luar biasa memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, termasuk kakak dan juga adik-adik yang ada di rumah. Sekarang kita mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, kita mau menjadi pelaku firman-Nya Tuhan Yesus, yaitu mengasihi sesama kita. Ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita juga menjadi sahabat yang baik untuk Tuhan Yesus. Nah, ciri-ciri sahabat yang baik gimana ya? Dalam hubungan persahabatan itu ada yang namanya kejujuran, terus saling menerima, selalu mendukung dan peduli. Apakah adik-adik punya teman atau punya sahabat? Adik-adik pernah nggak melakukan hal-hal yang tadi yang Kak Kalisma bilang itu, saling jujur, saling mendukung, bahkan saling mendoakan, saling peduli? Pernah nggak adik-adik melakukan seperti itu kepada teman? Ya, kalau belum, adik-adik mulai hari ini kita mau belajar peduli terhadap teman kita. Nggak harus kita mengeluarkan duit, tapi kita juga bisa melakukan hal peduli itu dengan menanyakan kabar. Hello, apa kabar kamu? Hari-hari ini kan sudah bisa main WA tuh, atau enggak video call kepada teman kita. Kita bisa melakukan hal mengasihi itu dengan sederhana. Dengan cepat juga kita bisa tahu kabarnya. Dan mungkin kalau teman kita lagi dalam keadaan sedih, kita bisa menghiburnya dan kita juga bisa mendoakan. Oke ya adik-adik, Yesus telah menjadi sahabat kita dan kita juga bisa menjadi sahabat yang baik untuk orang lain. Yesus sahabatku, aku pun sahabatmu. Oke, bisa? Hari ini kita sudah belajar untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus adalah kita harus menuruti firman Tuhan, yaitu perintahnya untuk mengasihi satu dengan yang lain. Dan habis itu kita harus membagi kasih itu, kita juga harus menjadi sahabat yang baik untuk orang lain, untuk teman-teman kita. Itu aja cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Biarlah kita belajar hari ini dan melakukan firman ini setiap harinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, di lingkungan rumah, dan juga mungkin di lingkungan sekolah minggu. Kita harus menjadi sahabat yang baik. Oke, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita di dalam Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi ya, Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oke, adik-adik, itu tadi ayat hafalan kita. Adik-adik menghafal ya dari Indria, Pratama, dan Madia. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu Tuhan, dan sudah mengakui kami sebagai sahabatmu Tuhan. Kami sungguh bangga Tuhan menjadi sahabat Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan, yaitu untuk mengasihi sesama kami Tuhan, bukan hanya orang yang baik kepada kami Tuhan, tetapi orang yang jahat sekalipun kepada kami, yang suka menyebalkan, bahkan juga Tuhan suka menyakiti kami tetap mengasihinya, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, terus tuntun kami Tuhan, karena kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.